Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada Kamis ini tanggal 11 September 2025 kami laporan, mungkin ya sifatnya laporan yang dituntut untuk pengibasan di sekolah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Tangerang, yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 6, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 6 Kota Tangerang. Alhamdulillah, jadi cerita dulu nih ya Pak Bu. Ceritanya jadi ada perwakilan dari kepala sekolah, perwakilan dari rumpun IPA Bu Indah, perwakilan dari rumpun IPS Pak Kris, dan perwakilan dari rumpun bahasa. Apa sih sebetulnya PM itu gitu ya? PM itu ya kurikulum merdeka yang Bu Indah Pak Kris ya. PM itu kurikulum merdeka. Dari kurikulum merdeka itu maka approach-nya itu ya Mister ya, bahasa kita ya, approach-nya ya, approach-nya itu ya itu PM, deep learning ya, deep learning, pembelajaran mendalam. Nanti kita ada beberapa sesi yang pertama akan disampaikan oleh Pak Kris, yaitu tentang PM-nya sendiri ya, pembelajaran mendalam. Apa sih pembelajaran mendalam itu ya, dan semuanya di sini. Nanti kita ada yang dulu namanya taksonomi Bloom, nanti kita ada namanya taksonomi Solo gitu. Lalu nanti akan ada penjelasan juga dari Bu Ida tentang assessment ya, dan juga tadi pola pikir tetap, pola pikir bertumbuh, dan nanti terakhir Pak Kris juga akan menampilkan apa ya, contoh RPP ya, RPP yang sekarang yang dipakai dalam deep learning, pembelajaran mendalam. Demikian, let's enjoy dan sama-sama kita menikmati. Silakan Pak Kris untuk sesi pertama. Kami persilakan kepada Bapak Kris untuk. Yang pertama awalnya itu PPP. Jadi pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Namun sebelum membahas apa itu pola pikir tetap, pola pikir bertumbuh, Bapak Ibu boleh silakan coba mengisi satu pertanyaan-pertanyaan yang akan dipaparkan di link, dan silakan dipraktekkan isi seperti apa sih PPP. Baru kemudian nanti kita akan membahas detail seperti apa itu PPP, pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Sepertinya udah siap ya Bu Tika ya. Linknya lewat Google Form yang dibagi di grup WA. Harus login. Akris, name-nya email sendiri. Oh. Anak-anak. Tidak bagus. Pilih ini. Videonya itu. Nah. Tahun berapa Bu Indah? 6 responden. Ada 7. Ada hitung-hitungan ya? Apa kabar saya? Itu dapat aman. Ini aku ada. Kayaknya ada pelajaran fisika ini. Ada disuruh yang dikasih. Ditemukan
fixed mindset atau grow mindset. Fixed mindset itu pola pikir tetap. Kalau grow mindset pola pikir bertumbuh. Jika nomor 1, kemudian itu masing-masing itu ada suara di sini. Ada skornya. Nomor 1, jika sangat setuju, skornya 0. Iya. Ya. Yang tadi jawabannya tadi ya. Kemudian setuju skornya 1, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 3. Tidak, nomor 2 itu sangat tidak setuju 3 kebalikan. Jika setuju 2, tidak setuju 1, dan sangat tidak setuju 0 kebalikan, dan seterusnya ya. Kemudian dihitung, ada 20 soal tadi, nanti jumlah berapa totalnya. 20 nomor tadi berapa total skornya. Ya. Hitung total skornya dari nomor 1 sampai 20 itu jumlahnya berapa. Izin Bapak Ibu. Yang ketiga, nomor 3, Anda termasuk kategori mindset ya, F, FG, GF atau G. Ya, F itu fix. Tadi kan kalau FG itu fix grow ya. Ya, kalau FG fix grow, kalau GF grow fix, kalau G berarti grow. Grow itu tadi PPB, pola pikir bertumbuh. Ya, kalau F itu pola pikir tetap, fixed mindset. Kalau GF? Kalau GF grow fixed mindset. Hampir grow berarti ya, mendekati grow. Iya, tapi masih ada PPT-nya, masih ada zona nyaman, keraguan-keraguan untuk iya, untuk kalau saya hasilnya dari 20 soal ini mendapatkan skor 55 poin. Saya masuk di grow. Saya nggak tahu ya kategori saya itu masuk ke kepercayaan diri yang terlalu berlebihan atau seperti apa. Ya, nanti dijelaskan. Hasil saya sih 55, sama grup video ke sebelah saya sama 45. Guru-guru, alhamdulillah guru-guru PJOK sudah di tingkat grow. Silakan. Seni Pak. Seni maksudnya gimana? Maju Sama oh seni. Oh usulan dari Pak seni bagaimana? Boleh izin Bu Pak Gilang, skornya berapa? 61. Tapi kalau nggak mau nyebut nggak apa-apa. Skornya berapa? Tadi 46. Oh 46 ya. Berarti masuk mana? Kan izin makanya kita mau ya sebutnya kalau nggak apa-apa. Karena mungkin malu ya. Pak Sasi enggak ya? Udah. Baik, silakan Bu Ida, kita lanjutkan pertemuannya oleh Bu Monik. Ya, sudah siap. Ya. Kita Bu Monik. Ke saya penjelasannya, silakan Bu Monik. Di situ aja. Ini ada Bapak katanya. Bapak Abdul Muti, Menteri Pendidikan kita. Beliau berbicara kalau orang berpikir dengan grow mindset, maka yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ya ada jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusro gitu ya Pak Ustadz ya. Di mana ada kesulitan pasti ada jalan keluarnya ya Pak Haji. Ya. Ini latar belakang dari hasil survei mindset dalam PISA 2018 dan seterusnya. Bisa dibaca aja Ibu Bapak Guru. Next, daftar isi modul kita adalah tentang konsep pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh untuk pembelajaran mendalam, pola pikir bertumbuh untuk kreativitas, pola pikir bertumbuh untuk pengetahuan nilai dan karakter. Pola pikir, tindakan, hasil. Jadi pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Jadi dari mindset tadi ada action gitu ya. Ada action, ada tindakan. Lalu nanti ada result.
Jadi kalau PPT itu yang ditekankan hasilnya gitu, ya. Tapi kalau PPB dia proses jalannya bagaimana supaya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Pola pikir lebih penting dari keterampilan. Pola pikir atau mindset adalah fondasi dari keterampilan, skill set, dan alat toolset. Ya, pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Berperan untuk memperluas cara seorang dalam melihat dan berpikir. Ya, jadi awalnya itu dari mindset, lalu nanti akan tumbuh terampil, ya, dan itu menjadi alat untuk bertumbuh dan bertumbuh lagi. Gitu. Next, mengapa manusia berbeda-beda? Ya, di sini ada gambar otak gitu ya. Pola pikir atau mindset kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Yang semua itu dilihat dari permasalahannya bagaimana dan nanti akan ada pola untuk penyelesaiannya. Ya. Next, jenis-jenis pola pikir. Di sini tadi ada grow mindset dengan fixed mindset. Tadi sudah dipaparkan grow mindset itu pola pikir bertumbuh yang sejalan dengan yang sekarang adalah PM ya, deep learning, dan fixed mindset. Mungkin fixed mindset pola pikir tetap yang mungkin kita belum move on dari kurikulum 13 atau kurikulum sebelum-sebelumnya gitu ya. Dan sekarang kita harus move on ke PM, pembelajaran mendalam. Next, pola pikir tetap ya, lawannya dengan pola pikir bertumbuh. Pola pikir tetap itu dia menghindar ya, jadi perlu tantangan ya, tantangan nanti akan bertumbuh menjadi menerima gitu ya. Yang awalnya pola pikir tetapnya menyerah, nanti dia akan mengalami obstacle ya, permasalahan yang timbul ya. Kalau dia sudah memiliki pola pikir bertumbuh, maka dia akan bertahan ya. Seseorang yang punya pola pikir tetap ya, mubazir ya, nah dia akan bertumbuh dengan peluang ya. Di sana diupayakan oleh effort, oleh usaha-usahanya. Lalu serangan ya, pola pikir tetap ada serangan dari orang yang berupa apa? Kritikan ya. Kalau kita sudah bertumbuh ya, kita akan menerima sebagai informasi gitu ya, cenderung menerimanya sebagai informasi. Kalau PPT-nya itu merasa itu ancaman ya, berarti itu akan membatasi kesuksesan gitu ya. Tapi kalau kita sudah berpola pikir bertumbuh, itu akan menjadi inspirasi ke depan. Silakan. Izin menambahkan sedikit mengenai PT yang dipaparkan ini. Pola pikir di sini, jika siswa kita dalam menerima challenge sesuatu, tantangannya, ya, jika ada tantangan itu bagi mereka yang berpola pikir tetap, dia akan sedikit menghindar. Nggak mau gitu. Seperti kemarin tingkat ya, nggak mau Berarti awalnya PPT, gitu, ya kan? Kenapa? Takut ini, takut itu. Gitu. Di move on oleh Bu Indah ya. Begini, akhirnya mau. Ya itu yang pertama. Jadi kalau mendapat tantangan itu akan menghindar. Contoh lagi serupa kita. Bagaimana jika ibu ini nanti takut ini, takut itu. Itu seperti ada suara-suara seperti itu, takut ini, takut itu. Padahal itu adalah tantangan. Jadi bagi yang berpola pikir tumbuh itu dia akan menerima. Yang kedua obstacle, halangan ya, rintangan ya. Nah, ketika mendapat rintangan bagi yang PPT yang udahlah memang bukan kenapa saya bukan di sini, bidang saya bukan di sini. Ya, seni apa sih gitu. Saya mau suka olahraga gitu. Bagi dia kan nggak mau berkembang. Yang ketiga adalah effort, usaha ya. Usaha sini jika harus melakukan effort yang keras, bagi yang PPT dia akan hal yang mubazir, buat apa sih, buat tenaga, buat waktu ya, yang lainnya juga bisa. Sementara yang bagi yang PPP itu adalah sebuah peluang, malah sebuah peluang. Satu lagi, jika mendapat kritik bagi yang PPT itu adalah seperti ancaman, serangan ya. Namun sebaliknya jika mereka yang memiliki pola pikir bertumbuh itu sebagai masukan, informasi. Oh iya, mungkin
dengan ini saya harus berubah diri saya. Apa benar sih? Kok saya dikritik seperti ini ya? Tapi sih nanti pelayanannya begitu. Apa iya? Kalau memang iya ya why not? Harus berubah diri kita sendiri seperti itu. Dan yang terakhir adalah suksesnya orang lain. Kadang-kadang kita melihat orang lain sukses itu sebagai bagi yang PPT sebagai ancaman, wah ini nanti biasa posisi saya gitu. Tapi bagi yang PPB adalah inspirasi ya, yang bisa dirangkul malah diajak kerjasama untuk memajukan sekolah kita misalnya. Sedikit saja tentang PPT dan PPB. Ya, saya ya sudah pastilah Bapak Ibu apa yang lebih paham dan lebih bisa ya disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari kita sendiri dan orang sendiri. Intinya kita nikmati sekarang deep learning itu dengan kondisi dan situasi yang sama seperti yang sudah kita hadapi sebelum-sebelumnya dan hanya butuh peningkatan sedikit saja ke depan. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Tapi kok Bu Monik, jadi harusnya sampai selesai Bu Monik. Tidak selesai. Baik, langsung masuk ke materi inti ya, pembelajaran dalam deep learning dengan latar belakang apa sih pemerintah yang mendiknasi ini merubah sedikit kurikulum yang ada sebelumnya dengan tambahan pembelajaran yaitu pembelajaran deep learning. Satu konsep Bapak Ibu sekalian ya, bahwa deep learning itu bukan kurikulum, melainkan kita masih menggunakan kurikulum yang lama yaitu kurikulum model pembelajaran. Iya, hanya kemudian disisipkan pembelajarannya yaitu pembelajaran mendalam. Nah, seperti apa pembelajaran mendalam? Silakan Bu Indah. Ini latar belakangnya kita masih rendah. Langsung aja. Dan mengapa perlu pembelajaran mendalam? Karena dengan melengkapi pendekatan pembelajaran mendalam akan dapat menambah karakteristik pedagogis. Ada keterlibatan siswa berkesadaran, kemudian guru memuliakan siswa dan sebaliknya juga siswa yang memuliakan guru. Pengembang budaya belajar, pemanfaatan teknologi digital dan seterusnya. Definisi saya tadi lanjut aja, definisi bisa diulang. Memuliakan berkesadaran dengan bermakna menggerakkan olah pikir. Nah, nanti kira-kira berkesadaran, bermakna dan menggerakkan itu masuk mana? Olah pikir, olah hati, olah rasa itu masuk mana? Itu aja sih. Lanjut. Juga menghormati guru dan siswa juga menghormati teman sejajarnya. Sehingga dari sini diharapkan nggak ada istilah muncul pembulian nanti ya, pembulian siswa kepada temannya atau guru sebaliknya kepada siswa yang dibully. Nah, dengan pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, olah pikir sama tadi ya. Silakan lanjut Bu Indah. Boleh gantian deh Bu Indah, silakan. Kombinasi saja, jadi supaya nggak terlalu monoton ya, mungkin mau nggak panjang saya terus bosan. Nanti Bu Indah ya, sekarang depan saya Bu Indah, sekarang Bu Indah. Tadi itu awalnya ini adalah Bu Monik, tiba-tiba kita ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin pentingnya sepertinya di lingkaran ini ya Bapak Ibu. Mungkin kalau kita tonton TikTok ya terkait deep learning atau pembelajaran mendalam, itu ada istilah 8334. 8334. Ya betul. 8-nya itu merupakan dimensi profil lulusan yang sebelumnya tadinya P5, kita kenal dengan P5 ya. Nah ini diperdalam lagi dalam dimensi profil lulusan. Kemudian yang tiga yang pertama itu prinsip pembelajarannya, dan ini akan tertuang di RPP-nya. Nah prinsip pembelajaran ini berisi yang 3 poin tadi yang barusan dijelaskan oleh Pak Kris, BBM, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah kemudian kan tadi 8, 3, 3, 4. 3 yang kedua itu pengalaman belajar. Pengalaman belajarnya ya
kan kalau misalkan RPP sebelumnya atau modul ajar sebelumnya kita berpedoman pada sintak ya Bapak Ibu ya. Setiap kita menggunakan model pembelajaran seperti misalkan PBL, PJBL atau misalnya Discovery, itu kan berkaitan dengan sintaknya Bapak Ibu. Tahap-tahap. Ya betul. Nah jadi di sini semua itu terangkum dalam pengalaman belajar. Jadi mungkin lebih ringkas ya. Kalau sintak kan kita harus lihat dulu model pembelajarannya apa nih yang mau kita pakai. Kemudian sintaknya kalau PBL ini ya Pak Fauzi udah senyum-senyum berarti. Baru dia masih fresh. PBL sama PJBL. Oke. Nah pengalaman belajar ini kita jadi lebih mudah karena hanya terdiri dari 3 poin Bapak Ibu, yaitu memahami, mengaplikasi, kemudian terakhir merefleksi. Detailnya mungkin ditampilkan contoh RPP-nya ya Bapak Ibu. Yang terakhir tadi 8, 3, 3, 4. Nah yang 4 yang terakhir itu adalah kerangka pembelajaran. Ini adalah hal-hal yang nantinya akan mendukung proses pembelajaran. Itu semua ada yang pertama praktis pedagogisnya, artinya ada model pembelajarannya, kemudian strateginya bagaimana gitu, teknik pembelajarannya seperti apa. Kemudian yang kedua terkait kemitraan pembelajaran. Nah, kemitraan pembelajaran ini menjadi poin penting Bapak Ibu karena ada beberapa materi yang mungkin akan bermitra dengan guru mapel yang lain. Contoh, misalnya kita diskusi, kemudian anak membuat laporan, kemudian mempresentasikan, mungkin bisa bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia. Seperti itu. Ya, contoh itu contoh lumayan. Boleh. Kemudian lingkungan pembelajaran dan yang terakhir pemanfaatan digital. Next. Nah, yang 8 pertama tadi 8 dimensi profil lulusan itu apa aja yang nanti akan diharapkan setelah anak-anak mengikuti pembelajaran dengan pembelajaran deep learning ini atau pembelajaran mendalam akan mencetak lulusan yang menyangkut 8 dimensi itu. Meskipun tidak setiap materi harus ada 8-8-nya Bapak Ibu. Misalkan hanya poin di bagian keimanan, penalaran kritis, kemudian nanti di materi lain baru mengakomodir yang dimensi yang lain seperti itu. Apa saja dari 8? Yang pertama keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh kegiatannya pastinya sudah sering banget kita lakukan seperti berdoa, anak mengerjakan soal dengan jujur ya. Kemudian religius gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua kewargaan. Ini terkait dengan individu yang memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai keberagaman budaya. Kemudian yang ketiga penalaran kritis. Saya next aja cepat aja ya Bapak Ibu. Yang keempat terkait kreativitasnya. Jadi nanti diharapkan anak setelah lulus itu kreatif. Yang kelima itu kolaborasi. Keenam kemandirian. Ketujuh kesehatan. Nah ini poin tambahan kesehatan. Ternyata ada beberapa materi yang bisa berkaitan dengan kesehatan dalam bidang kesehatan. Ya betul. Kemudian yang terakhir komunikasi. Lanjut. Nah tadi 8, 3, 3, 4. Tiganya itu prinsip pembelajaran mendalam yang sering disebut dengan BBM. Berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Saya cerita sedikit terkait. Boleh. Sedikit ya. Karena hal ini yang menjadi apa ya? Saya mungkin karena saya juga kurang ini ya, Bapak Ibu kurang pelatihan kali ya. Jadi di prinsip ini saya kurang paham. Kalau berkesadaran mungkin ya sudah paham ya, anak berarti dimotivasi, kemudian anak mampu aktif dalam pembelajaran. Ini saya udah dapat poinnya. Berarti nanti kegiatannya anak-anak harus dituntut untuk aktif. Itu namanya persepsi. Betul. Nah kalau yang bermakna, nah poin pentingnya apa nih? Saya juga masih kan nggak mungkin kita tiap berapa tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin itu kita harus tengok lagi modul ini udah masuk bermakna atau belum. Ternyata poin pentingnya adalah ketika materi itu dapat dikaitkan dengan kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari, itulah berarti materi itu sudah bermakna, pembelajarannya sudah bermakna, gitu. Kontekstual betul. Nah, yang paling rumit itu yang menggembirakan menurut saya, apalagi untuk pembelajaran fisika ya. Oh iya, benar bingung
yang membahagiakan. Menggembirakan. Oh. Nah, untuk yang menggembirakan saya sempat tanya sama pasiennya, ini apakah harus saya ice breaking atau saya harus tepuk-tepuk atau saya harus apa istilahnya? Cukup senyum aja Bu Indah. Senyum aja. Orang anak gembiranya nggak belajar, Bu. Iya betul kata Bu Maya. Karena kalau misalnya kita mau anak ajak gembira, bisa ketawa, bisa happy, iya dikasih jambu saja kan udah happy gitu kan betul. Nah tapi poin pentingnya bukan itu ternyata Bapak Ibu. Ketika anak merasa senang dengan materi yang kita ajarkan, itulah berarti prinsip menggembirakannya sudah dapat. Nah poinnya yang paling menggelitik adalah di bagian 2 dari bawah, tercapainya keberhasilan belajar. Aha moment. Ibdol. Jadi Kalau di kita tuh ini. kan kalau misalnya kita lagi menjelaskan nih, terus apalagi fisika ya dengan rumus panjang gitu, dengan turunan rumus panjang, terus tiba-tiba anak ada yang nyelutuk, oh gitu Bu caranya gitu. Oh saya paham. Nah jadi aha momen itu saya paham nih. Oh gitu dong. Ya dong. Gitu. Jadi ketika ya betul. Jadi ketika anak sudah sampai ke tahap oh begitu. Oh saya paham Bu. Nah itu poin. Yes saya bisa gitu. Nah itulah prinsip dari menggembirakan belajar. Nah tadi sudah disinggung berkali-kali Bapak Ibu terkait pengalaman belajar ini kan taksonomi Bloom yang sering kita dengar ya Bapak Ibu. Itu kalau nggak salah ada berapa ya Pak Ibdol? Ada 6 ya. Ada 6 apa aja Pak Ibdol? Bisa dibantu. Yang pertama mengingat, ya C1, kemudian C2-nya memahami, C3-nya menerapkan, C4-nya menganalisis, C5-nya mengevaluasi, kemudian C6-nya terakhir mencipta. Nah, kemudian diadopsi lagi ke kita bergeser ke taksonomi Solo. Nah, kalau di taksonomi Solo lebih sedikit lagi ya Bapak Ibu. Kalau taksonomi Bloom kan 6 ya, 6 tingkatan. Kalau taksonomi Solo ini 5. Struktural, terus relasional, terakhir berpikir abstrak yang mendalam. Nah, ini diringkas lagi menjadi pengalaman belajar PM. Yang tadi sudah saya sebutkan, jadi 3 saja, yaitu memahami, mengaplikasi, terakhir merefleksi. Gitu Bapak Ibu. Lanjut. Yang 8, 3, 3, 4. 4 yang terakhir itu kerangka pembelajaran. Tadi sudah saya sebutkan, 1 itu praktis pedagogis, berarti isinya tentang strategi mengajar. Model pembelajarannya tadi PBL, PJBL, discovery, inquiry dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kemudian ada apa tadi ya, strategi pembelajaran, kemudian terakhir teknik pembelajaran. Itu terangkum semua dalam praktik pedagogisnya. Kemudian yang kedua, kemitraan pembelajaran. Tadi sudah saya contohkan ya Bapak Ibu bahwa satu materi bisa saja melibatkan beberapa mapel. Nah ini mungkin nanti akan lebih detail lagi di bagian terakhir, yaitu kolaboratif. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Nah ini lingkungan pembelajaran ini terkait dengan kondisi ruangannya, yang digunakan ruang kelas atau ruang lab atau lapangan gitu ya. Terakhir, pemanfaatan digital. Nah pemanfaatan digital pasti Bapak Ibu semuanya sudah pasti melaksanakan dengan menggunakan digital. Entah itu Quizizz atau Kahoot, itu semua sudah bagian dari pemanfaatan digital. Sudah. Terakhir di asesmen ya. Saya kembalikan ke Pak Kris bagian asesmen. Materi selanjutnya yaitu asesmen penilaian dalam pembelajaran mendalam. Asesmen ini sebenarnya bahasa Inggris ya? Iya. Tapi sudah diadopsi ya Bu? Oh ya. Dari bahasa Indonesia. Sudah diadopsi jadi bahasa. Jadi penilaian dalam pembelajaran mendalam seperti apa? Silakan di scroll.
Dalam penilaian atau asesmen sebagai proses pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaiannya, asesmen dapat menggunakan beberapa teknik yang sesuai dengan bidang pelajaran. Dengan prinsip asesmen yang pertama adalah keadilan edukatif. Keadilan di sini pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, kebutuhan khusus peserta didik, ya. Adil. Saya kira kalau Ibu sudah dulu berusaha mengupayakan memberikan itu adil. Edukatif, penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik. Sama ya, asesmen terbagi dua, intinya informatif dan sumatif. Ini juga sama juga kita pelajari dulu di Guru Merdeka, ada istilah asesmen as learning, penilaian selama pembelajaran, kemudian asesmen untuk pembelajaran, ya, untuk perbaikan, dan asesmen of learning, asesmen untuk mengukur capaiannya. Sama ya, hanya nama-nama saja yang itu, yang berbeda. Asesmen kalau misalkan formatif itu kira-kira masuk yang mana, Bu? Bapak Ibu sekalian? Formatif. S4. Jelas tuh ya. Yang formatif itu masuk dalam S learning dan following. Ya, jadi assessment S learning, assessment yang kita berikan pada guru kita selama pembelajaran, dan following untuk perbaikan pembelajaran hari itu apa. Dan kemudian sumatifnya ya sumatif itu ya apa namanya, tes akhir semester. Kalau ada di setengah ya tengah semester, cuma kita tengah semester nggak ada. Oke. Cukup ya. Intinya semua paparan tadi itu dituangkan dalam RPP. Nanti template RPP yang diberikan oleh penyelenggara yang akan disampaikan ke Bapak Ibu sekalian bisa dikembangkan, dimodifikasi sesuai dengan sesuainya kelas masing-masing, sesuai dengan mampu masing-masing. Kemudian seperti contohnya aja ya, Bu Indah. Contoh RPP-nya seperti apa, yang dimana sih kira-kira kolaborasinya ada di mana, ya kan? Kemudian kemitraan dan kolaborasi di mana? Sebenarnya kalau boleh saya tambahkan sini, kolaborasi kemitraan itu sebagai cikal bakal kita membuat kurikulum tadi itu, ya. Kolaborasi itu kan kolaborasi beberapa mapel yang ada. Bisa 2, 3, 4, atau 5. Misalkan apa namanya, mapel sosiologi berkolaborasi dengan mapel sejarah, ya kan, matematika dan seterusnya, ekonomi. Misalkan melakukan observasi kemana, itu sebagai yang sama, sehingga apa namanya keempat mapel tadi tidak membuat tugas masing-masing, sehingga di sini diharapkannya adalah lebih memudahkan siswa. Nah, ini contoh dari mapel yang dibuat oleh Bu Enda sendiri. Ini kemarin sudah dipraktekkan ya. Mau dijelaskan Bu Enda, silakan. Baik, izin ya Bapak Ibu, template terkait RPP sudah saya share di grup all ya, template-nya untuk format kosongnya. Izin Bapak Ibu, sebenarnya saya juga merasa masih banyak kurangnya ya terkait RPP, tapi saya juga sebenarnya malu menampilkan RPP sendiri. Tapi ini salah satu RPP yang saya sudah lakukan pada saat pelatihan. Itu pada saat pelatihan disuruh peer teaching, dan sebelum peer teaching itu disuruh membuat RPP dan RPP-nya dipresentasikan. Dan semoga RPP ini bisa menjadi gambaran Bapak Ibu ketika nanti menyusun. Nah, di sini kalau sebelumnya di kurikulum Merdeka kita sebut sebagai modul ajar ya Bapak Ibu. Dari sebelumnya RPP, kemudian modul ajar. Ternyata sekarang berganti nama lagi. Kita tidak menggunakan modul ajar, tapi RPP kembali. Jadi namanya bukan lagi modul ajar, tapi RPP. Gitu. Nah, salah satu saya ambil di sini materinya tentang pengukuran dan penggunaan alat ukur.
Nah, template yang saya share itu sebenarnya boleh dimodifikasi lagi ya Bapak Ibu, dan itu bukan template paten, boleh dibuat dengan bentuk apapun, tapi setidaknya unsur-unsur yang ada pada pembelajaran mendalam itu tertuang dalam RPP. Unsur-unsurnya yaitu yang 8334 itu tadi. Yang ini pastinya sudah template awal ya Bapak Ibu, satuan, kemudian satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, alokasi waktu, jumlah pertemuan, penyusun. Ini saya buat alokasi waktunya 2 JP karena memang setelah peer teaching kemarin disuruh RTL-nya adalah membuat video pembelajaran, jadi saya sementara buat 2 JP, jadi untuk satu pertemuan saja. Terus Bapak Ibu. Baik. Yang poin yang A, identifikasi, ini opsional. Yang pertama identifikasi peserta didik. Yang pertama tanya jawab interaktif, kemudian pengelompokan berdasarkan minat. Kemudian yang kedua identifikasi mata pelajaran. Ini pun juga opsional, tidak harus dibuat di dalam RPP, tapi ini sebagai tambahan karena saya ikutin fasilnya ya Bapak Ibu. Profil lulusan, mungkin kalau dari RPP atau modul ajar yang sudah beredar di luar, yang ada yang sudah banyak ya Bapak Ibu, kalau kita download di online mungkin sudah bisa kita ATM ya Bapak Ibu, tapi mungkin ada beberapa bagian yang belum, seperti profil lulusannya itu belum, rata-rata di contoh-contoh di online belum ada. Nah, ini harus dimasukkan karena ini sebagai acuan kita terhadap materi ini, profil lulusan apa yang akan dicapai Bapak Ibu. 8 ini boleh, tidak harus semua, boleh beberapa saja yang kira-kira masuk di dalam materi. Yang B, desain pembelajaran. Capaian pembelajaran ini biasanya kita tinggal kopas aja dari CP. Ini opsional sifatnya. Kemudian lintas disiplin ilmu juga opsional. Kemudian harus tujuan pembelajaran ini biasanya disusun berdasarkan ABCD ya Bapak Ibu ya. A-nya audience, B-nya behavior, kemudian C-nya condition ya, kemudian D-nya degree. Oke, yang A itu berarti peserta didiknya ya, audiensnya berarti peserta didiknya. Kemudian B-nya behavior itu mampu menggunakan alat ukur. Nah, dengan teknik yang tepat ini sebagai degree-nya ya, tepatnya ya. Kondisinya ya dengan suatu penyelidikan ilmiah. Jadi masih menerapkan yang sebelumnya bahwa tujuan pembelajaran mengandung ABCD tadi. Kemudian topik ini sifatnya opsional, boleh dituliskan, boleh juga tidak. Nah, yang kedua yaitu praktis pedagogisnya, yang kerangka pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Tadi yang 4 poin. Kerangka pembelajaran kan yang pertama praktik pedagogis. Ini terdiri dari model pembelajarannya apa, kemudian pendekatan yang digunakan apa, strateginya apa. Kemudian yang kerangka pembelajaran yang berikutnya itu ada kemitraan pembelajaran. Nah, ini kebetulan saya melakukan prakteknya, melakukan pembelajarannya berupa praktek Bapak Ibu. Jadi kemungkinan saya akan bekerja sama dengan kepala lab fisika. Kemudian juga saya akan kemitraan dengan matematika, yaitu cara berhitungnya, karena berkaitan dengan pengukuran, berarti anak harus mampu mengukur, berarti nanti berkaitan sama matematika dalam berhitungnya. Sedangkan dari kemitraan dengan bahasa Indonesianya yaitu pada saat anak berpresentasi, membuat laporan seperti itu. Lingkungan pembelajarannya berupa ruang fisik seperti laboratorium, fasilitas gadget karena saya menggunakan media digital. Kemudian ada ruang virtual. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan media digital, boleh dicantumkan di sini ruang virtualnya apa, apakah YouTube, asesmen awalnya misalnya menggunakan Quizzes, berarti dituliskan di asesmen awal. Kemudian aplikasi karena saya menggunakan simulasi. Kemudian berikutnya pemanfaatan digital. Ini juga kebetulan saya menggunakan Padlet pada saat asesmen awal, kemudian juga menggunakan YouTube, dan yang terakhir LKPD-nya menggunakan LKPD Live Worksheet. Nah, di bagian C, pengalaman belajar. Langkah-langkah pembelajaran
pembelajaran seperti biasa, sama seperti RPP sebelumnya, ada kegiatan awal, kegiatan inti, kemudian terakhir kegiatan penutup. Nah, pembelajaran mendalamnya ada di bagian kegiatan inti, Bapak Ibu. Tadi yang saya sebutkan pengalaman belajar ada 3, memahami, mengaplikasi, kemudian merefleksi. Yang pertama, pengalaman belajar bagian pertama memahami. Jadi anak baru diberikan asesmen awal, itu bagian dari memahami. Kemudian anak dikasih pertanyaan pemantik, itu juga bagian dari memahami. Nah, di dalam proses pengalaman belajar memahami ini ada prinsip pembelajaran yang ada dalam kegiatan ini. Nah, tidak tiga-tiganya harus ada. Di sini saya hanya 2 saja, berkesadaran dan bermakna. Nah, poin menggembirakannya nanti ada di kegiatan merefleksi. Kemudian pengalaman belajar yang kedua. Nah, kalau misalnya kita buat RPP sebelumnya kan pakai sintak ya, Pak Fauzi ya, pakai sintak ya, Bu Mayang ya. Nah, kalau ini hanya memahami, mengaplikasi, kegiatannya kurang lebih seperti ini. Anak membaca hasil pengukuran, kemudian anak berdiskusi, itu bagian dari mengaplikasi. Kemudian anak mulai praktek, itu bagian dari mengaplikasi. Prinsip pembelajarannya yaitu hanya 2 saja, bermakna dan menggembirakan. Terakhir, merefleksi. Berarti anak diberikan umpan balik, anak mampu menyampaikan kesimpulan dari materi, itu juga bagian dari merefleksi. Kemudian anak mampu mengaitkan materi dengan contoh-contoh dalam kehidupan nyata, itu juga termasuk merefleksi. Terakhir, kegiatan penutup. Nah, asesmennya ini formatif dan sumatif. Tapi sepertinya kalau misalnya dalam pembelajaran hanya 1 pertemuan, itu mungkin hanya fokus pada penilaian formatif ya Bapak Ibu, karena kan untuk perbaikan di pembelajaran selanjutnya itu terdiri dari S-learning dan for learning. S-learningnya berarti tadi seperti saya memberikan asesmen awal, itu bagian dari S-learning. Kemudian asesmen for learning berarti pada saat kegiatan saya membagikan LKPD ke peserta didik, itu bagian dari asesmen for learning. Sedangkan off learning itu kan ulangan akhir semester. Nah, memang tidak langsung dilakukan pada saat pembelajaran, nanti di akhir, di bagian setelah materi semua tersampaikan, baru dibuat penilaiannya, tapi tetap dicantumkan di dalam RPP-nya. Tertera ya? Tertera di dalam RPP-nya. Meskipun hanya di materi ini misalkan hanya 1 atau 2 nomor, ya dicantumkan di RPP-nya. Gitu. Oke. Sudah kurang lebih ini lampirannya, asesmen awalnya dari Padlet. Kemudian kita setiap asesmen wajib membuat rubriknya. Rubrik penilaiannya seperti apa. Ini LKPD-nya. LKPD juga tetap harus dibuatkan rubrik dari penilaian LKPD-nya. Scroll ke bawah. Nah, ini rubriknya, jadi tetap harus dibuatkan. Boleh ditambahkan kunci jawabannya harusnya seperti apa. Lanjut. Nah, ini penilaian sumatif Bapak Ibu. Berarti ini akan saya gunakan pada saat nanti setelah materi semua tersampaikan, baru ulangan akhir. Tapi hanya 1 soal mungkin di materi ini ya. Jadi ya cukup 1 soal saja yang dimasukkan di RPP ini. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya berikan ke Pak Kris kembali. Terima kasih Bunda. Paparannya sudah cukup jelas untuk saya nih ya. Contoh asli dari RPP kebetulan
APP-nya yang sudah dibuat dan dipraktekkan oleh Brenda yang sudah divideokan. Dan selanjutnya karena sudah pengunjung dan menjelang asar ya, sesi terakhir kuis ya, dan Kahoot. Silakan Bapak Ibu sekalian boleh menggunakan HP-nya lagi ya, untuk menjawab. Nggak banyak, hanya 10 pertanyaan saja. Silakan pindah linknya atau kodenya, join kirim ada di situ. Silakan.